Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu dengan saya Lutfiatul Afifah pada mata kuliah Kalkulus Integral. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi volume benda putar, khususnya mengenai metode cakram. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada kali ini? Pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan, yakni menghitung volume lempengan tabung, ya. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara kita memutar daerah dengan luas tertentu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian apa yang akan dihasilkan dari hasil putaran tersebut. Nah, kemudian kita akan menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cakram dan kita ada latihan. Baik, kita akan menghitung volume lempengan berbentuk tabung. Perhatikan gambar koin di samping. Di sini saya punya koin Rp1.000 ya. Jika diketahui sekeping uang logam atau koin mempunyai jari-jari kira-kira 1 cm dan tebal kira-kira 0,2 cm, berapakah volumenya? Nah, jadi kita bayangkan kita sedang memegang sebuah koin Rp1.000. Tentu saja koin ini memiliki bentuknya lingkaran ya, tapi memiliki tebal. Nah, kita andaikan bahwa lingkaran ini jari-jarinya adalah 1 cm dan tebalnya sekitar 0,2 cm. Kira-kira bagaimana menghitung volumenya? Ada yang masih ingat bagaimana cara menghitung volume? Ya, di sini bentuk dari koin itu menyerupai bentuk tabung tapi yang sangat tipis. Jadi menyerupai bentuk lempengan ya sebetulnya ya. Baik, koin ini berbentuk tabung tipis sehingga untuk menghitung volumenya digunakan formula volume atau V sama dengan luas alas kali tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, di mana luas lingkaran adalah pi R kuadrat, dengan pi adalah konstanta yang tetap ya, kemudian R adalah jari-jari, maka diperoleh volume atau V sama dengan pi R kuadrat T. Dengan R jari-jari dan T adalah tebal atau tinggi dari lempengan itu. Nah, dengan demikian, volume koin tersebut, nah karena kita tahu bahwa jari-jarinya adalah 1 cm, dengan tebal adalah 0,2 cm, kita masukkan ke dalam formula ya, V sama dengan Pi dikalikan 1 kuadrat, dikalikan 0,2 yang menghasilkan 0,63. Dari mana kita mengalihkan 1 kuadrat adalah 1 dikali 0,2 yaitu 0,2 dikalikan dengan pi. Pi itu nilainya mendekati 3,14 ya. Jadi 0,2 dikali 3,14. Sekian, sekian, sekian. Masih banyak bilangan di belakangnya. Dan itu hasilnya mendekati 0,63. Jadi volume koin adalah 0,63 cm kubik. Karena tadi satuannya adalah cm. Baik, perhatikan gambar 1. Di sini saya punya, pertama kita punya gambar kubus paling kiri ya. Di mana kubus ini atau balok ya, lebih mirip balok. Balok ini bisa kita peroleh dengan menggeser luas daerah A ya, daerah dengan luas A di bawah di alas. Kalau kita geser sejauh H, nah daerah sapuannya itu akan membentuk balok seperti ini. Kemudian gambar berikutnya sebelah kanannya itu adalah tabung tertutup ya, tidak bolong tengahnya. Itu juga diperoleh dengan menggeser luas daerah A, di mana A yang kedua ini berbentuk lingkaran. Kita geser ke atas sejauh H, maka akan diperoleh sebuah tabung dengan luas alas A dan tinggi H. Nah, gambar berikutnya, sebelah kanannya lagi itu seperti tabung, tapi tengahnya bolong ya. Nah, itu juga diperoleh sama dengan menggeser daerah A yang memang notabene tengahnya bolong, lingkaran kecil. Kita geser sejauh H ke atas, itu akan memperoleh gambar yang ketiga ini. Dan gambar terakhir ini berbentuk seperti, kita bisa sebut dia sebagai uh, apa ya, prisma lengkung ya. Prisma lengkung di sini dengan luas daerah
Alasnya adalah A, ini juga diperoleh dengan menggeser A sejauh H ke atas. Nah, dalam gambar satu ini, tiap bangun ruang yang ada pada gambar satu diperoleh dengan cara menggerakkan suatu daerah pada bidang sejauh H dengan arah yang tegak lurus pada daerah tersebut. Sehingga volume benda ditentukan sebagai luas alat atau daerah alas dikalikan dengan tinggi H, yakni V sama dengan A besar kali H. Jadi ingat bahwa volume suatu bangun ruang di mana alas dan atapnya itu sama bentuknya dan bangun ruang tersebut diperoleh dengan menggeser alas sejauh H tegak lurus terhadap alas, maka volumenya adalah luas alas H dikalikan dengan tinggi H. Sekarang perhatikanlah sebuah benda di mana penampang-penampang tegak lurusnya pada suatu garis yang memiliki luas tertentu. Misalnya, garis tersebut adalah sumbu X. Ini sumbu X ya, perhatikan gambar 2. Ini adalah sumbu X. Dan andaikan bahwa luas penampang di X adalah AX. Ini AX ya, berbentuk lingkaran seperti ini. Dengan nilai X di antara A dan B. Ini. Berarti ini, si AX ini kita ibaratkan kita geser-geser gitu ya dari A sampai ke B. Nah, kemudian selang tertutup A, B, kita bagi dengan titik-titik bagi, yakni A sama dengan X0, ya. A sama dengan X0 di sini ya. Kemudian ada X1 sebelah kanannya, X2, X3, dan seterusnya. Ada Xi-1, ada Xi sebagai titik perwakilan dari lempeng kecil ini ya. Kemudian ada Xi bar itu ya. Kemudian ada Xi plus 1, dan seterusnya sampai Xn yang tidak lain sama dengan B atau batas di kanannya ya. Melalui titik-titik itu, kita lukis bidang tegak lurus pada sumbu X. Nah, melalui titik itu, misalkan saya ambil perwakilan di titik Xi-1 dan Xi, saya ambil sebuah lempengan dengan tebalnya delta Xi ya. Dengan demikian, kita peroleh pemotongan benda menjadi lempengan yang tipis-tipis. Contohnya ini, yang berwarna abu-abu, ini contoh salah satu lempengannya. Kalau kita buat lagi di antara X2 dan X3 itu juga pasti menemukan sebuah lempengan. Atau di antara X yang lain itu juga akan berbentuk lempengan. Kita ambil satu perwakilannya yakni Xi bar ya. Lempengan ke Xi bar itu dengan tebalnya delta Xi, titik sebelah kirinya Xi-1, sebelah kanannya Xi. Volume atau delta VI suatu lempeng dapat dianggap sebagai volume tabung. Nah, ini berarti ini volume dari lempengan yang berwarna abu-abu kita anggap sebagai volume tabung, yaitu delta VI sama dengan atau setara dengan luas daerah ke Xi bar. Jadi ini kan ada luas daerahnya A Xi bar dikalikan dengan tinggi. Tadi H. H itu apa? Ketebalan dari lempengan itu. Di sini ketebalannya adalah delta Xi. Berarti Xi bar dikalikan dengan delta Xi dengan Xi bar di antara Xi-1 dan Xi. Jadi sama luas alas kali tebal. Baik, volume benda dapat diaproksimasi dengan jumlah Riemann. Kita sudah mempelajari jumlah Riemann pada pertemuan sebelum UTS ya. Nah, jadi di sini kalau hanya satu lempeng kan tadi menghitungnya adalah Xi bar dikalikan dengan delta Xi. Kalau kita jumlahkan semua lempengan yang ada pada benda bangun ruang ini yang berwarna biru, kita jumlahkan semua untuk setiap selang, maka itu akan menjadi sigma A Xi bar dikalikan delta Xi dengan I-nya bergerak dari 1 sampai N. Jadi kita jumlahkan sebanyak jumlah partisinya ya sampai N. Itu adalah volume dari benda yang berwarna biru. Nah, apabila norma partisi kita tujukan ke 0 ya atau kita limitkan bahasa matematiknya,
Kita peroleh suatu integral tentu. Integral ini kita definisikan sebagai volume benda putar, ya. Atau dituliskan, jadi bentuk sigma ini kita limitkan dengan delta xi menuju 0, partisinya, itu akan menghasilkan integral x dx dari A sampai B, di mana A-nya adalah batas kiri dan B-nya adalah batas kanan. Nah, sekarang kita akan memutar daerah dengan luas tertentu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum UTS, kita telah mempelajari bagaimana cara kita menggambarkan suatu daerah dengan luas tertentu yang dibatasi oleh kurva-kurva. Ya. Nah, sekarang kita ingat kembali materi itu, kemudian kita akan aplikasikan di sini. Apabila sebuah daerah rata yang terletak seluruhnya pada satu bagian bidang yang terbagi oleh sebuah garis lurus tetap, diputar mengelilingi garis tersebut, daerah itu akan berbentuk sebuah benda putar. Garis yang tetap tersebut dinamakan sumbu putar. Baik, ini daerah rata, perhatikan gambar 4 ya. Ini berbentuk segitiga. Siku-siku daerah ratanya, tentunya dia punya luas. Sudah kita pelajari bagaimana cara mencari luasnya ya. Nah, daerah segitiga ini kalau kita putar terhadap sumbu putar, di sini adalah sumbu X ya, aksisnya ini, anggaplah ini sumbu X. Ketika kita putar, maka daerah sapuannya itu akan membentuk sebuah benda putar. Di mana di sini benda putar yang terbentuk itu kalau kita lihat, itu mendekati bentuk kerucut. Ya, ya, sebagai contoh tadi ini daerah segitiga diputar mengelilingi sumbu X ya, daerah itu akan membentuk sebuah kerucut. Ya, itu jadi ketika daerah dengan luas tertentu diputar terhadap sumbu putar, maka dia akan membentuk suatu benda tiga dimensi ya, atau namanya benda putar. Sekarang kita coba terhadap sumbu Y ya. Apabila sebuah daerah lingkaran, ini saya punya daerah lingkaran yang berwarna biru, diputar mengelilingi sebuah garis pada bidang lingkaran itu yang tidak memotongnya. Ini maksudnya adalah garis sumbunya ya. Dia tidak memotong lingkaran ini. Maka diperoleh sebuah torus atau ban. Ketika kita putar ban ini, ya, maaf, ketika kita putar lingkaran ini, maka daerah sapuannya itu akan membentuk sebuah torus atau ban, bahasa mudahnya ya. Dalam tiap hal, volume benda-benda itu dapat disajikan sebagai suatu integral tentu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan menghitung volume benda putar dengan metode cakram? Baik, kita akan lanjut ke video berikutnya. Kita lanjutkan bagaimana cara menghitung volume benda putar dengan metode cakram. Mengapa disebut metode cakram? Karena tadi kalau kita bisa kembali lagi ya, itu benda-benda yang diperoleh dari hasil perputaran. Luas daerah, benda yang memiliki luas itu bentuknya menyerupai cakram. Ya, jadi bentuknya menyerupai benda pejal, benda padat menyerupai cakram, sehingga disebut metode cakram. Nah, contoh, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4 apabila R diputar mengelilingi sumbu X. Ya. Nah, ini gambarnya. Jadi di sini kita punya kurva Y sama dengan akar X. Ini adalah kurva Y sama dengan akar X ya. Bagaimana cara memperolehnya? Kita bisa mencari beberapa titik yang terdapat pada kurva.
Jadi dimisalkan kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? X-nya 2, Y-nya berapa? X-nya 3, Y-nya berapa? X-nya 4, Y-nya berapa? Maka akan diperoleh 5 titik. Kemudian kita gabungkan titik-titik itu dengan sebuah kurva. Maka itulah yang dimaksud dengan kurva Y sama dengan akar X ya. Kemudian sumbu X yang ini. Nah, dan garis X sama dengan 4 yang sebelah sini. Nah, ini berarti daerah biru ini memiliki luas ya. Kemudian daerah biru ini, katakanlah namanya daerah R, akan diputar mengelilingi sumbu X. Maka benda apa yang akan terbentuk? Nah, ini R diputar. Hasilnya menyerupai bentuk setengah telur ya, atau setengah elips. Nah, menyerupai bentuk itu. Nanti kita lihat kalau misalkan menggunakan GeoGebra itu akan terlihat proses perputarannya sehingga memang daerah tersebut akan berputar mengelilingi sumbu X itu membentuk setengah elips seperti ini ya. Nah, pada bagian kiri gambar 6 kita lihat daerah dengan sebuah jalur pemotongan ya. Ini daerahnya. Apabila R diputar mengelilingi sumbu X, daerah ini akan membentuk sebuah benda putar dan jalur tersebut membentuk sebuah cakram yang volumenya delta V dapat kita aproksimasi dengan volume sebuah tabung dengan tinggi delta XI. Kalau misalkan ketebalannya delta X ya. Dan dengan jari-jari alasnya adalah akar X. Ini dari jari-jarinya dari sini ke sini ya. Kalau kita putar kan, maka jari-jarinya itu dari sini ke sini itu sama dengan persamaan kurvanya. Sehingga delta V sama dengan Pi Fx kuadrat delta X. Nah, di sini fx-nya akar X, jadi akar X dikuadratkan. Sehingga volume tabung ini adalah Pi R kuadrat H. Pi R kuadrat H, ya. Oke, mari perhatikan ilustrasi langsung menggunakan GeoGebra. Jadi kita akan menggunakan GeoGebra untuk melihat prosesnya bagaimana bisa memperoleh benda sapuan berbentuk 3 dimensi dari memutar bidang datar. Ya, di sini kita buka GeoGebra klasik ya dengan menggunakan browser Anda. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi GeoGebra-nya. Kemudian karena kita akan mencari hasil dari perputaran daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X ini. Y sama dengan akar X ya. Kemudian garis X sama dengan 4 dan sumbu X. Di sini sumbu X-nya ya. Ini berarti daerahnya menyerupai bentuk segitiga tapi bukan segitiga tentunya. Dan kita batasi dulu yang akan kita putar itu fx-nya, akar x-nya itu dari 0 sampai 4. Dari mana? Terlihat dari sini ya. Ini kita mulainya dari 0 sampai dengan 4. Nah, ini akan kita putar. Kita gunakan slider ya, cuman tidak ditampilkan. Kemudian kita lihat permukaannya seperti apa. Nah, untuk melihat lebih jelas, kita akan gunakan atau kita akan melihat bentuk 3D-nya seperti apa ya. Oke. Baik, kita lihat di sini sudah terlihat bentuk 3D-nya ya. Dan kita akan putar. Nah, ini daerahnya. Sebetulnya daerahnya yang sebelah sini. Ketika diputar, itu bentuknya menyerupai sebuah setengah dari elips ya, atau menyerupai sebuah paraboloida. Tentunya ini memang harusnya dalamnya isi ya, hanya saja di sini perlu perintah lain agar membuat dalamnya itu isi. Baik, sudah tampak ya. Nah, ini kita akan kopikan gambarnya ke dalam bentuk presentasi yang tadi kita sudah coba kerjakan ya. Nah, tadi kita sudah lihat langsung dari GeoGebra-nya. Seperti ini ya bentuknya. Ya, betul. Seperti ini bentuknya. Kurang lebih memang bentuknya betul menyerupai sebuah paraboloida atau setengah elipsoida. Nah, sekarang kita akan menghitung berapakah volumenya benda yang tadi dengan cara
Oke, karena memang untuk menghitung volume itu adalah Pi integral A sampai B Fx kuadrat dx ya, yang tadi sudah diperoleh formulanya. Maka di sini Fx-nya adalah akar X, ketika kita kuadratkan itu hasilnya menjadi X. Dx, A-nya itu dari 0 sampai 4, Pi-nya kita simpan di depan. Kita integralkan seperti biasa, X-nya diintegralkan jadi setengah X kuadrat, kemudian kita masukkan batas bawah 0, batas atas 4, Pi-nya tetap dikalikan di depan, jadi sama dengan Pi dikali, masukkan batas atasnya terlebih dahulu, 4 kuadrat per 2, 4 kuadrat itu 16 per 2 ya, dikurangi 0 kuadrat per 2 yang menghasilkan 0, sehingga hasilnya adalah Pi dikalikan 16 per 2 atau 8 Pi, kita kalikan Pi-nya dengan 3,14, maka ini ekuivalen dengan 25,13. Jadi volume benda putar hasil memutar daerah R adalah 25,13 satuan volume. Kita ke contoh 2. Tentukan volume benda putar yang terbentuk apabila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, sumbu X, dan garis Y sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu Y. Perhatikan kurva Y sama dengan X pangkat 3, ini adalah Y sama dengan X pangkat 3 ya. Nah, ini kita buat jadi X sama dengan atau X sama dengan akar pangkat 3 dari Y, itu sama saja ya, seperti ini. Karena kita akan mengerjakannya diputar terhadap sumbu Y ya. Lempengan ini pasti selalu tegak lurus terhadap sumbu putar ya. Lempengan perwakilannya. Kemudian sumbu X dan garis Y sama dengan 3. Mohon maaf, ini sumbu Y dan garis Y sama dengan 3 ya. Ini sumbu Y seharusnya. Baik, ini akan diputar mengelilingi sumbu Y. Ya, kita putar mengelilingi sumbu Y akan menghasilkan sama seperti tadi. Ya, hasilnya adalah menyerupai elipsoida ya, atau paraboloida, setengah elipsoida atau paraboloida seperti ini. Nah, ini adalah lempengan perwakilannya ya, di mana jari-jarinya itu adalah akar pangkat 3 dari Y. Karena kita lihat di sini persamaannya dinyatakan dalam variabel Y ya, dengan ketebalannya adalah delta Y. Untuk batas bawahnya dari 0, batas atasnya sampai 3. Dalam kasus ini tentu saja lebih mudah jika Y digunakan sebagai variabel pengintegralan. Perhatikan bahwa Y sama dengan X pangkat 3 setara dengan X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Dan delta V itu setara dengan Pi dikalikan akar pangkat 3 dari Y dikuadratkan. Dengan demikian, volume benda putar tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Ini dikalikan delta Y ya, delta Y itu ketebalannya. Pi sama dengan Pi integral 0 sampai 3, Y pangkat 1 per 3 atau akar pangkat 3 dari Y dikuadratkan dikalikan DY. Nah, sehingga menghasilkan akar pangkat 3 dari Y dikuadratkan itu jadi Y pangkat 2 per 3, ditenggerakan terhadap Y, menghasilkan 3 per 5 Y pangkat 5 per 3, dari 0 sampai 3, kemudian dikalikan Pi, itu sama dengan Pi dikalikan, kita masukkan batas atasnya 3, 3 pangkat 5 per 3 dikalikan 3, itu sama saja dengan 9 kali akar pangkat 3 dari 9 ya. Kemudian per 5 dikurangi 0. Nah, ini setara, nilainya setara dengan 11,76. Jadi volume benda putar yang terbentuk adalah 11,76 satuan volume. Baik, itu untuk contoh soalnya. Sekarang silahkan dicoba sendiri untuk latihan soalnya. Yang pertama, tentukan volume benda putar yang terbentuk jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 4 min X kuadrat, sumbu Y dan sumbu X diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X. Sketsa gambar dengan menggunakan cara manual dan GeoGebra. Manual itu kita mencoba dengan memasukkan, mensubstitusi beberapa titik, kemudian membuat persamaannya ya dengan pulpen atau pensil. Kalau GeoGebra itu seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Silakan dicoba, ditunggu, dan kita akan bahas di kelas. Ini untuk yang keduanya, tentukan volume benda putar yang terbentuk jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 2 per X, Y sama dengan 2, Y sama dengan 6, dan X sama dengan 0, diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y. Sketsa gambar dengan menggunakan cara manual dan GeoGebra. Anda boleh berdiskusi dengan teman atau boleh menanyakan kepada dosen pengampu bagaimana cara menyelesaikan ini, atau Anda juga dapat kreatif, barangkali Anda bisa melihat
secara online dari tayangan-tayangan yang sudah ada di internet, baik itu YouTube maupun di web, boleh silahkan dikerjakan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.